Nah, anak-anak kami, pernahkah kalian merasa galau, terutama wanita, mudah marah? Itu tandanya dia mengalami menstruasi atau haid. Nah, sebelum kita ke sana, kita perlu mengetahui dulu bagian-bagian daripada rahim itu atau bagian alat kelamin wanita bagian dalam. Bagian yang bulat itu namanya ovarium, tempat menghasilkan sel telur. Sedangkan saluran ini namanya oviduct atau tuba fallopi. Dan bagian yang bawah ini namanya rahim atau disebut dengan vagina. Nah, bagian yang mengecil dari vagina disebut dengan cervix atau mulut rahim. Dan bagian yang melebar ini dikatakan dengan rahim atau uterus, tempat adik bayi dikandung, dan dindingnya disebut dengan lapisan endometrium. Nah, apabila terjadi namanya ovulasi di mana dihasilkan sel telur itu akan bergerak melalui tuba fallopi, terus nanti akan tinggal sebentar di tuba fallopi, dan ketika terjadi fertilisasi dan dia dibuahi oleh sperma, terjadilah hamil. Kalau tidak dibuahi, akan terjadilah yang disebut dengan haid. Nah, anak-anak kami, sel telur yang sudah dihasilkan itu perlahan-lahan akan bergerak turun ke dalam rahim. Nah, di mana di dalam rahim yang tadinya dindingnya sudah menebal, yaitu lapisan endometriumnya sudah menebal, kembali meluruh, hancur bersama dengan sel telur, dan terjadilah pendarahan. Itulah yang disebut dengan haid atau menstruasi. Ya, itulah namanya haid atau menstruasi. Nah, haid atau menstruasi ini kira-kira menghasilkan 20 sampai 60 cc. Nah, dan lamanya haid itu kira-kira 2 sampai 7 hari. Nah, anak-anak ibu yang saya kasihi, nah, siklus menstruasi itu ada 4 fase. Yang pertama adalah fase menstruasi, di mana pada fase menstruasi disitulah terjadinya pendarahan atau keluarnya darah melalui vagina. Nah, misalnya seorang wanita haid pada tanggal 1 itu akan berlanjut sampai tanggal 7. Tadi tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6. Nah, dan sampai nanti tanggal 7 mulailah dia berhenti haidnya. Nah, pada saat fase selanjutnya adalah fase yang disebut dengan fase polikurase, di mana kadar estrogennya mulai menurun. Nah, di mana di sini seorang wanita mulai merasa kesakitan, gampang marah, kadang-kadang juga merasa lapar. Nah, itulah yang disebut dengan fase menstruasi. Selanjutnya adalah fase folikulase atau folikular, di mana pada fase ini kalau tadi haid sampai tanggal 7, nah di situ mulailah seorang wanita mulai merasa senang, merasa bahagia. Nah, karena estrogennya perlahan-lahan mulai naik kembali. Nah, dan akan terjadilah fase yang ketiga, namanya fase ovulasi, atau di mana sel telur sudah mulai matang dan siap kembali dilepaskan dari ovarium. Nah, fase selanjutnya adalah fase luteal atau yang disebut dengan fase pramenstruasi, di mana pada fase ini seorang wanita payudaranya mulai mengeras, gampang terserang nyeri, dan di sini progesteronnya mulai meningkat. Nah, kalau pada saat progesteron mulai meningkat, kalau di sini sperma ada, terjadilah haid. Tetapi kalau tidak terjadi pembuahan, terjadilah akan siklus perlahan-lahan akan menghentikan produksinya, dan terjadilah apa yang disebut dengan masa galau, gampang marah, seorang wanita mulai berjerawat di sini. Dan pada saat ini kita perlu makan makanan bergizi, dan pada saat ini juga pola makan kita meningkat. Saat itu pola makan kita meningkat. Nah, pada saat itu estrogen dan progesteron mulai meningkat. Nah,
Kalau dia sudah mulai meningkat, maka akan terjadilah siklus haid yang selanjutnya, di mana terjadi produksi prostaglandin. Nah, pada saat prostaglandin, siklus haid akan dimulai kembali. Nah, begitulah anak-anak ibu siklus haid yang terjadi pada wanita. Siklus haid ini ada yang 21 hari dan bahkan ada yang 35 hari. Nah, tetapi yang normal biasanya adalah 28 hari. Nah, jadi kalau seorang wanita, kalau di tanggal 1 dia haid, tanggal 29 sudah haid kembali, itu adalah fase yang atau siklus yang normal. Nah, itulah pelajaran kita pada hari ini mengenai siklus haid. Tolong kalian pelajari dengan baik-baik. Terima kasih.